Ya, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu luar biasa. Dengan keadaan situasi yang saat ini Bapak Ibu, sering sekali kita hilang arah. Dan sering sekali membuat beberapa orang sudah hilang pengharapannya Bapak Ibu. Hari ini kita mempunyai tema yaitu pengharapan yang teguh. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan yang teguh untuk saat-saat ini Bapak Ibu sangat kita butuhkan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepan hari Bapak Ibu. Ini beberapa bulan, beberapa tahun kita sudah mengalami yang namanya masa-masa pandemi yang luar biasa. Banyak keluarga berantakan Bapak Ibu. Bahkan banyak juga keluarga meninggalkan istri bahkan anak-anaknya Bapak Ibu. Karena mereka tidak mempunyai pengharapan lagi Bapak Ibu. Mereka sudah mulai stres, bahkan banyak yang gantung diri, bunuh diri, bahkan sebagainya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sekali lagi, Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua, dengar baik. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita belajar dari kehidupan seorang Abraham, kalau kita lihat flashback, bahkan firman Tuhan ini mengingatkan kita di masa-masa Abraham Bapak Ibu, kalau kita berpikir secara logika bahkan secara medis, tidak akan mungkin seorang Abraham memiliki keturunan yang dimana usia pernikahan mereka itu sudah cukup lama Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, bahkan pasir yang ada di lautan Bapak Ibu. Kita harus belajar dari pengharapan dari seorang Abraham Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada apapun bahkan siapapun yang dapat menghalangi kita untuk berpengharapan kepada Allah. Allah adalah tempat pengharapan kita Bapak Ibu. Saat sekarang Bapak Ibu, pengharapan kita hanya Tuhan. Saya mau katakan bagi kita Bapak Ibu, pengharapan kita hanya Tuhan. Di luar daripada Tuhan tidak ada, dan jangan coba-coba Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Tuhan itu sangat mengasihi kita. Meskipun terkadang dalam hidup kita itu lupa untuk mengucap syukur, tapi Tuhan tetap mengasihi kita Bapak Ibu. Ada beberapa hal, hari ini kita akan bahas tiga hal berkat bagi yang berharap pada Allah. Ada berkat yang akan kita terima Bapak Ibu. Ada berkat yang akan kita raih di saat kita berharap kepada Allah. Yang pertama, dengar baik, berharap kepada Allah mengalahkan semua rintangan. Saat sekarang Bapak Ibu, rintangan begitu banyak. Rintangan itu Bapak Ibu, saya mau katakan saat sekarang Bapak Ibu luar biasa dengan kondisi perekonomian, bahkan gejolak yang ada di dunia, bahkan di bangsa kita Bapak Ibu. Berharap kepada Allah mengalahkan semua rintangan. Ini adalah Bapak Ibu suatu iman yang luar biasa. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Dan bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tapir. Di saat roda kehidupan, di saat kita menjalani kehidupan Bapak Ibu, saya buat satu ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Kita pasti tahu yang namanya kapal. Kita buat dulu kapal. Kapal itu dia akan terus berjalan, dia akan terus berlayar. Tapi di saat cangkar itu dijatuhkan, maka seketika itu kapal itu juga akan berhenti.
Apa yang kita dapat Bapak Ibu dari ilustrasi ini adalah Tuhanlah kekuatan kita Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan mampu Bapak Ibu. Yang pertama, berharap kepada Allah mengalahkan semua rintangan. Yang kedua Bapak Ibu, berharap kepada Allah meneguhkan dan mengukuhkan kesaksian iman kita. Saya mau katakan, untuk saat ini Bapak Ibu, bangsa ini butuh orang-orang yang mencintai Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Bangsa ini saat ini Bapak Ibu butuh orang-orang seperti saya dan saudara. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana butuh, bukan hanya materi saja Bapak Ibu, tapi mereka butuh satu dukungan secara Bapak Ibu, secara moral Bapak Ibu. Mereka butuh Bapak Ibu kekuatan. Mereka butuh kata-kata penguatan, penghiburan. Mari kita harus berdiri Bapak Ibu. Kita harus mempunyai yang namanya pengharapan yang teguh. Yang kedua, berharap kepada Allah meneguhkan dan mengokohkan kesaksian iman kita. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Yang kedua, berharap kepada Allah meneguhkan dan mengokohkan kesaksian iman kita Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan bagi kita semua, di saat kita mendengarkan firman ini, percayalah, di saat kita mempunyai pengharapan yang teguh, maka bersaksi dimanapun kita akan berani Bapak Ibu. Tidak ada takut-takut. Dan saya mau katakan, bangsa ini butuh anak-anak Tuhan. Bangsa ini butuh orang-orang yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Bangsa ini butuh doa kita. Untuk itu mari kita harus mempunyai pengharapan yang teguh. Jangan goyah. Jangan diombang-ambing dengan suasana-suasana yang tidak kondusif Bapak Ibu. Kita harus mempunyai karakter sebagai anak-anak Allah. Jangan pernah diombang-ambing. Kita harus mempunyai pengharapan yang teguh. Karena kita harus ingat dan kita harus yakin Bapak Ibu, kita dipilih Tuhan untuk menjadi terang dimanapun kita ditempatkan Bapak Ibu. Kita ini harus berbuah Bapak Ibu. Berbuah. Saya mau katakan bukan hanya dari materi saja, tidak, tapi dari kesaksian hidup kita Bapak Ibu. Menjadi saksi bagi orang lain, memberkati banyak orang dengan kesaksian kita. Kita harus memiliki pengharapan yang teguh. Dan saya mau katakan bagi kita, kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan Bapak Ibu, kita tidak akan sampai mampu untuk saat ini Bapak Ibu. Karena kita lihat sendiri bagaimana keadaan saat sekarang. Yang ketiga Bapak Ibu, berharap kepada Allah dapat menyatakan mujizat Allah. Mujizat Allah dinyatakan di saat kita berharap kepada Allah Bapak Ibu. Mujizat itu akan dinyatakan Bapak Ibu di saat kita berharap kepada Allah, di saat mulai pengharapan kita Bapak Ibu, di saat keadaan sudah menghimpit kita, di saat kita mulai yang namanya diombang-ambing, mari kita serukan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, maka mujizat itu akan kita lihat Bapak Ibu. Yang ketiga, berharap kepada Allah dapat menyatakan mujizat Allah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama Bapak Ibu.
Maka untuk itu mari kita terus berharap kepada Allah supaya mujizat itu Tuhan nyatakan. Kalau dulu Tuhan menyatakan mujizat, hari ini juga masih ada mujizat Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita, bagaimana iman kita, bagaimana pengharapan kita kepada Allah. Saya mau bersaksi Bapak Ibu, sedikit mau saya sampaikan bagaimana Tuhan boleh mengangkat saya untuk saat ini sekarang sudah menjadi PDP Bapak Ibu. Tahun 2015 saya merantau ke Malaysia. Dan di Malaysia Bapak Ibu, saya mendapatkan pekerjaan yang bagi saya itu cukup sangat memberkati saya. Jadi saya pergi ke Malaysia tidak pakai tidak pakai permit. Jadi saya paspor melancong. Jadi setiap bulan saya berangkat ke Batam selama 2 malam 3 hari, baru saya berangkat lagi ke Malaysia. 1 tahun saya di Malaysia Bapak Ibu. Dan penghasilan saya puji Tuhan, bulan pertama saya sampai di Malaysia, saya bekerja di sana, saya boleh mengirim ke kampung Bapak Ibu. Dan di situ juga saya melayani di salah satu gereja yang ada di Johor Bahru, namanya FGC Bapak Ibu. Saya melayani di sana. Tapi melayani tidak seperti sekarang Bapak Ibu. Ya udah melayani begitu saja. Di sana semua saya miliki Bapak Ibu. Di saat begitu saya diberkati dengan pekerjaan saya mulai hilang arah. Seperti tidak ada pengharapan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Saya mulai jenuh. Kenapa begini-begini saja? Saya sangat bersyukur memiliki orang tua yang sangat mengasihi Tuhan. Maka saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan program ini, mari setiap malam doakan anak-anakmu. Karena jawaban doa itu bukan sekarang, mungkin bukan sekarang, tapi itu akan pasti. Kenapa saya katakan demikian? Setiap malam orang tua kami itu berdoa untuk anak-anaknya. Memang pada waktu mereka berdoa itu tidak terjadi apa yang mereka harapkan. Tapi saya baru sadar waktu saya diubah di Malaysia, itu adalah jawaban doa orang tua saya Bapak Ibu. Saya hilang pengharapan. Saya mulai bergumul, Tuhan tolong saya, bantu saya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Saya sudah hilang pengharapan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan hilang pengharapan? Karena saya jenuh dengan kehidupan Bapak Ibu. Begini-begini saja, begini-begini saja. Satu kali saya pergi ke rumah salah satu pastor yang ada di sana, dan kami cerita sharing. Dan dia katakan bahwasanya panggilanmu bukan ini, panggilanmu melayani Tuhan. Tuhan mau pakai kamu luar biasa. Teruslah kamu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan ubah hidupmu. Tuhan akan mulai menaikkan level hidupmu. Pulang dari situ Bapak Ibu, 1 bulan saya bergumul, 2 minggu saya berpuasa Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, tahun 2016 akhir saya kembali ke Indonesia, ke Sumatera Utara, dan dapat melanjutkan perkuliahan untuk boleh mendalami firman Tuhan Bapak Ibu. Artinya di saat kita menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan mengangkat hidup kita Bapak Ibu. Kualitas hidup kita bukan ditentukan dengan harta Bapak Ibu, tapi kualitas hidup kita ditentukan oleh bagaimana saudara mampu menghadapi masalah. Kenapa saya katakan kita bisa melihat banyak orang mengandalkan ke uangnya Bapak Ibu. Menghadapi masalah mereka mengandalkan uangnya, materi mereka. Apakah mereka hebat? Saya katakan tidak. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Tapi di saat kita memiliki pengharapan bagi Tuhan, Tuhan memberikan kita keberanian bahkan hikmat untuk terus berjalan seturut kehendaknya Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, berharap kepada Allah dapat menyatakan mujizat. Sesudah Tuhan memproses saya Bapak Ibu, bukan langsung seperti masak Indomie langsung
begitu seduh dengan air panas langsung bisa dinikmati. Tidak Bapak Ibu, rupanya ada proses yang Tuhan kerjakan juga untuk mendewasakan saya Bapak Ibu. Prosesnya bukan enak Bapak Ibu. Dan saya bersyukur juga Tuhan memproses saya. Kenapa? Kenapa saat sekarang Tuhan memproses saya? Kenapa enggak dari dulu? Saya dapat jawaban ini Bapak Ibu di tahun 2020. Setelah begitu lama saya bergumul, tahun 2020 saya dapat jawabannya demikian Bapak Ibu. Kenapa hari ini kamu dihadapkan dengan begitu berat yang kamu hadapi? Kenapa enggak dulu? Kenapa sekarang di saat kamu aktif melayani, di saat kamu mulai memberikan hidupmu untuk Tuhan, begitu banyak masalah yang kamu hadapi? Seringkali kita mengalami hal yang seperti itu Bapak Ibu. Di saat kita mulai berjalan dengan keluarga, di saat kita mulai bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, masalah itu bertubi-tubi datang. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan lebih. Banyak juga anak-anak Tuhan jatuh karena mereka katakan Tuhan itu gak sayang. Kalau Tuhan itu sayang, gak akan mungkin masalah ini seperti ini datang sama keluarga kami. Saya mau katakan Bapak Ibu, mengapa Tuhan izinkan hari ini, saat ini masalah yang kita hadapi Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu level kita sudah mampu untuk berdiri kokoh Bapak Ibu. Coba kalau dulu, sebelum kita aktif melayani, masalah datang, pasti kita stres. Maka banyak sekarang kalau kita lihat, saya Bapak Ibu kalau buka televisi, yang saya buka pertama itu siaran berita Bapak Ibu. Saya buka berita dari pagi sampai malam. Kalau kita buka berita di televisi, pasti yang diceritakan, pasti yang diberitakan itu adalah, pasti ada setiap hari, setiap detik ada kematian. Pasti ada saja. Bagaimana mereka mati? Ada. Baik yang dibunuh, baik yang seperti ini. Setiap hari Bapak Ibu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saat sekarang Bapak Ibu, masa-masa akhir, bangsa ini butuh kita Bapak Ibu, butuh anak-anak Tuhan untuk berdiri menopang bangsa ini Bapak Ibu. Kita harus memberikan sesuatu bagi bangsa ini, yaitu doa. Di dalam Ibrani tadi dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya dia tidak berubah Bapak Ibu. Tetap sama. Jadi mujizat dulu dan sekarang itu tetap ada Bapak Ibu. Saya mengajak bagi kita semua, mari kita ambil komitmen di dalam Tuhan. Sudah saatnya kita mulai berdiri teguh. Sudah saatnya kita Bapak Ibu berbuah bagi banyak orang. Sudah saatnya dari hidup kita ini Bapak Ibu memberkati banyak orang dengan kesaksian-kesaksian kita. Mari kita harus memiliki pengharapan yang teguh. Jangan goyah. Di saat badai datang, kita harus tetap teguh Bapak Ibu. Karena ada Yesus yang memberikan kita kekuatan. Ada Yesus yang memberikan kita jaminan Bapak Ibu. Berdiri teguh. Jangan goyah Bapak Ibu. Berharap. Miliki pengharapan itu Bapak Ibu. Sehingga Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur sampai hari ini. Saya sungguh sangat bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Meski beberapa bulan yang lalu proses itu yang begitu luar biasa saya alami Bapak Ibu. Saya mau katakan proses itu sangat-sangat luar biasa. Kalau saja saya itu tidak memiliki pengharapan, maka saya tidak akan sampai seperti ini Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak akan menang dengan masalah saya.
Di saat saya memiliki pengharapan yang teguh, saya menang dengan masalah saya, sehingga dari masalah saya boleh bersaksi bagi banyak orang. Saat ini mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini mengalami masalah, musibah, bahkan cobaan hidup. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, bukan Bapak Ibu. Kita harus ubah, tapi Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan mau mengangkat kita lebih naik lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada ujian, maka tidak ada yang namanya kelulusan Bapak Ibu. Tetap berpengharapan, pegang teguh firman Tuhan, bahwa Tuhan tetap sama. Baik hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan tetap sama Bapak Ibu. Tetap mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Biarlah dari program ini Bapak Ibu kita diberkati. Biarlah dari siaran ini yang menyaksikan diberkati. Dan kami percaya Bapak Ibu, firman yang sudah kita dengar bersama-sama itu tidak akan berlalu begitu saja. Kita imani dan akan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga dari kehidupan kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. Miliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, berharap kepada Allah mengalahkan semua rintangan. Rintangan apa yang saudara hadapi hari ini, berharap saja kepada Allah. Ada Yesus Bapak Ibu. Ada Yesus sebagai pembela kita. Yang kedua adalah berharap kepada Allah meneguhkan dan mengokohkan kesaksian iman kita. Kesaksian iman kita Bapak Ibu. Dan yang ketiga, berharap kepada Allah dapat menyatakan mujizat Allah. Jika saudara mau melihat mujizat Allah, maka berharaplah kepada Allah. Sama halnya dengan Abraham Bapak Ibu. Dia tetap berharap, meski sekalipun harapan itu tidak terlihat, tapi dia tetap berharap. Dia tetap mengiring Tuhan, dia tetap mengikut Tuhan. Maka firman Tuhan tadi katakan bahwa keturunannya Bapak Ibu sangat banyak. Mari sekali lagi kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Saya mau tutup firman ini Bapak Ibu dengan satu kesimpulan bagi kita. Di saat kita berharap kepada Tuhan, di saat kita menaruhkan pengharapan kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan merancangkan, Tuhanlah yang akan membentuk, bahkan Tuhanlah yang akan bekerja untuk melawat memberkati kita. Jangan minta berkat kepada Tuhan, karena berkat itu bagiannya Tuhan. Yang harus kita kejar hari ini adalah pengharapan yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.